Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, khususnya para peserta kajian Zoom meeting fikih pakaian wanita muslimah. Semoga Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita dan menerima seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama kitab Fiqhul Libasil Mar'ah wa Zinatiha. Yang dalam kesempatan kali ini kita telah sampai pada bab yang keempat atau pasal yang keempat, hukmul malabis al-mushtamilah ala tasawir au syiarat au ayat. Hukum tentang pakaian yang terdapat padanya gambar-gambar atau simbol-simbol atau ayat-ayat Al-Quran. Terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sebagian masalah yang ada dalam pasal ini sudah kita pelajari, namun banyak yang belum kita pahami, banyak yang belum kita pelajari. Oleh karena itu, materi yang telah kita pelajari karena perlu untuk didahulukan pada pertemuan sebelumnya, ini nanti kita lewati. Al-mabhathul awal, pembahasan pertama. Al-malabis al-mushtamilah ala suwari dhawatil arwah. Pakaian-pakaian yang terdapat padanya gambar-gambar makhluk hidup. Wa hukmuha idza quti'at ru'usuha, dan hukumnya jika dipotong kepalanya. Yang pertama, tentang pakaian yang ada padanya gambar makhluk bernyawa. Yahrumu lubsu thiyabil lati 'alaiha tasawir dzawatil arwah. Diharamkan memakai pakaian yang terdapat padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Wa huwa madhhabu Syafi'iyah. Ini adalah madhab Imam Syafi'i. Madhab ulama-ulama yang bermadhab dengan Imam Syafi'i, madhab Syafi'iyah wal Hanabilah, dan madhab para ulama pengikut Imam Ahmad rahimahullah wa rahimahumullah. Wa qaulun indal Hanafiyah, dan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi, wa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, wa Syaukani, dan Imam Asy-Syaukani, wa Ibnu Baz, wa Ibnu Utsaimin, dan Imam Ibnu Baz dan Al-Utsaimin. Diharamkan ya memakai pakaian yang padanya ada gambar makhluk bernyawa. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la tadkhulul malaikah baitan fihi surah. Fihi surah. Malaikat tidak masuk pada sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Dan juga demikian hadis yang berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut bersabda, Innal baita alladzi fihi suwar la tadkhulul malaika. Sesungguhnya rumah yang padanya ada gambar-gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak masuk pada rumah tersebut. Dua hadis ini, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, lafadznya adalah lafadz Imam Al-Bukhari. Dan hadis yang kedua diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, dan lafadznya pun juga lafadz Imam Bukhari. Kemudian bahasan kedua, pakaian yang padanya ada gambar bernyawa namun idza kanat maqtu'ar ra's, kalau terputus kepalanya. Yajuzu lubsus thiyab, boleh memakai pakaian allati 'alaiha suwar, yang padanya ada gambar-gambar zawatil arwah, makhluk hidup bernyawa. Idza kanat maqtu'atar ra'si, kalau terputus kepalanya, bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalilnya adalah sebuah hadis yang malaikat Jibril alaihissalam minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan untuk masuk. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Kaifa adkhulu wa fi baitika sitrun fihi tasawir?" Bagaimana saya masuk sementara di rumah Anda ada tirai yang terdapat padanya gambar-gambar makhluk bernyawa. Fa imma an tuqta'a ru'usuha au tuj'ala bisatan yuta'u. Maka jalan keluarnya adalah bisa diputuskan kepala gambar-gambar yang bernyawa tersebut, atau tirai tersebut digunakan untuk alas yang diinjak. Fa inna ma'syaral malaikah, karena sungguhnya para malaikat la nadakhulu baitan fihi tasawir. Kami tidak masuk rumah yang padanya ada gambar-gambar makhluk hidup yang bernyawa. Demikian kurang lebihnya arti hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini. Dan hadis ini sahih. Kemudian bahasan yang berikutnya, bagaimana kalau al-malabis al-mushtamilah ala suwari ghairi dhawatil arwah, pakaian yang padanya ada gambar selain makhluk bernyawa. Ya juzu, boleh, lubsut thiyabil mushtamilah ala suwari ghairi dhawatil arwah, boleh memakai pakaian yang padanya ada gambar-gambar selain makhluk hidup yang bernyawa, kasyajari, seperti gambar pohon, wal qamari, seperti bulan, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah, sesuai dengan kesepakatan 4 madhab fikih, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang sahih menurut madhab
Hanabilah. Dalilnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar, yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan, fatu'adzibuhu fi jahannam." Setiap penggambar makhluk bernyawa adalah di neraka dan dijadikan untuknya pada setiap gambar makhluk bernyawa yang dia gambar sebuah jiwa. Allah beri jiwa gambar tersebut yang dulunya digambar di dunia, fatu'adzibuhu fi jahannam. Lalu gambar yang diberi nyawa tersebut mengazab pelukisnya tadi di neraka jahanam. Demikian kurang lebihnya makna hadis tadi. Qala, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "In kunta la budda fa'ilan." Kalau engkau harus menggambar, fasna'ish syajar, maka gambarlah pohon pemala nafsalah dan yang tidak berruh, dan gambar yang tidak berruh. Ya. Kemudian disebutkan di sini wajhud dalalah, alasan pendalilan fil hadithi dalilun. Dalam hadis ini terdapat dalil ala anna hadzal wa'id, bahwa ancaman ini fil musawwir lima lahu ruh, bagi pelukis gambar yang memiliki ruh, khilafa ma la ruha lahu fi. Ini lain halnya dengan gambar yang tidak memiliki ruh. Mimma yadullu ala jawazi. Yang ini menunjukkan bolehnya hal itu, yaitu menggambar gambar yang tidak memiliki ruh.
Ya. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tadi perkataan in kunta la budda fa'ilan, jika kamu harus melukis, fasna isyajar wa ma la nafsa lahu, maka lukislah gambar pohon dan gambar yang tidak beruh. Ini adalah bukan perkataan Rasulullah, bukan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi perkataan perawinya yaitu Abdullah bin Abbas. Silakan diralat tadi. Ini bukan perkataan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perkataan Ibnu Abbas. Adapun yang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini. Kullu musawwir finnar yaj'alullahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap penggambar makhluk yang bernyawa di neraka dan gambar yang digambarnya akan dijadikan memiliki roh, dan gambar yang beruh tersebut mengadab pelukisnya di neraka jahanam. Ya. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini. Yaitu al-malabis al-mustamila ala syi'arat al-kuffar. Pakaian yang ada padanya simbol-simbol orang kafir. Pembahasan pertama tentang al-malabis allati 'alaiha suratus salib. Pakaian yang ada padanya gambar salib. Yahrumu lubsu thiyab allati 'alaiha salib. Diharamkan memakai pakaian yang padanya ada salib. Nassa alaihi ba'dul Hanabilah. Dan hal ini telah disebutkan oleh sebagian ulama bermadhab Hanabilah, wa huwa qaul Ibnu Hazmin, dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm, wakhtarahu Ibnu Baz, dan dipilih oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ya. Kemudian penjelasan tentang salib, apa itu definisinya sudah pada penjelasan yang telah lalu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membiarkan di rumahnya ada sesuatu dari salib kecuali dimusnahkan. Demikian inti dari hadis tersebut. Iya. Jadi ada satu faedah di sini bahwa li'anna fi dzalika tashabbuhan bin nasara. Mengapa dilarang? Dilarang memakai pakaian yang ada padanya salib? Maka jawabannya adalah karena meniru perkara yang menjadi ciri khas Nasara, yaitu ciri khas akidah mereka. Al-malabis allati 'alaiha najmatul yahud. Pakaian yang ada padanya bintang Yahudi. Yahrumu lubsu thiyab allati 'alaiha najmatul yahud. Diharamkan memakai pakaian yang padanya ada bintang Yahudi. Nasu alaihi Ibnu Utsaimin. Hal ini telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin wa dzalika li'anna ikhtassat bihi. Mengapa? Karena pada pakaian yang seperti itu ada kekhususan orang kafir Yahudi. Wattakhadhuha 'alaman lahum, dan ini benderanya mereka. Maka tidak boleh meniru sesuatu yang menjadi khususan orang kafir. Inilah yang dinamakan dengan tasyabbuh bil kuffar. Meniru perkara yang menjadi khususan orang kafir. Ya. Ada sebuah faedah, kita mundur sejenak. Ada sebuah faedah yang menarik di sini yang dijelaskan oleh ulama pada halaman 54 ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya milik Imam Muslim, kullu musawwirin finnar. Saya ulangi, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang menggambar makhluk yang bernyawa maka di neraka. Yaj'alu lahu kulli suratin sawwaraha nafsan. Akan dijadikan setiap gambar yang digambar oleh seseorang sewaktu di dunia memiliki ruh. Akan dijadikan setiap gambar tersebut memiliki ruh. Artinya menjadi orang. Lalu apa? Fatu'adzibuhu fi jahannam. Maka lalu orang tersebut yang tadinya gambar kemudian diberi ruh oleh Allah Ta'ala, orang tersebut mengadab pelukisnya di neraka jahanam. Masya Allah. Jadi di dalam penjelasan disebutkan seberapa banyak gambar makhluk bernyawa yang telah seseorang gambar di dunia, maka sebanyak itu pula lah gambar-gambar tersebut dijadikan orang oleh Allah. Dan orang-orang itu akan mengadab pelukisnya di jahanam. Waliyahzubillah. Demikian kurang lebihnya lafaz maupun maknanya. Baik.
Berikutnya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa, kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh di sini. Syekh di sini adalah al-malabis al-mustamila ala ayatin aw fiha ismullah. Pakaian-pakaian yang padanya ada tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an atau padanya ada gambar, padanya ada tulisan nama Allah. Yahrumu lubsul malabis al-mustamila ala ayatin minal Qur'anil Karim. Diharamkan memakai pakaian yang padanya ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau fiha ismullah atau padanya ada nama Allah. Nassa alaihi Ibnu Baz. Dan hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Baz, wa dzalika li'annahu qad yuaddi dzalika ila imtihaniha. Enggak bolehnya kenapa? Karena mengantarkan kepada nanti direndahkan nama Allah, tulisan nama Allah tersebut atau tulisan ayat Al-Qur'an. Bukan berarti enggak boleh menulis ayat Al-Qur'an, bukan. Tetapi difikirkan ditulisnya itu di mana. Kalau ditulisnya di buku, kemudian buku biasanya disimpan di rak, maka itu berarti suatu hal yang terjaga, tidak dilecehkan. Tetapi kalau menulisnya Bismillahirrahmanirrahim di kaos atau sesuatu yang ada nama Allah Ta'ala di pakaian atau di jaket, maka khawatirnya nanti kalau kotor jaket ataupun kaos tersebut dimasukkan di tempat yang tidak bersih, bercampur dengan cucian-cucian yang najis, yang kotor. Maka tidak selayaknya untuk menuliskan nama Allah Ta'ala ayat Al-Quran di kaos, di jaket, atau yang semisalnya. Karena kekhawatiran hal ini yang telah disebutkan tadi. Kekhawatiran untuk ditaruh di tempat-tempat kotor bersama dengan barang-barang najis, cucian-cucian yang najis, dan seterusnya. Dan bisa juga ditempatkan di satu tempat yang khawatirnya jadi diinjak. Kalau sudah usang, nggak kepakai, jadikan kaset dan seterusnya. Ya. Pasal yang kelima adalah hukmul isbal wa lubsul a'ras. Pasal yang kelima adalah hukum isbal bagi wanita dan memakai gaun pengantin bagi pengantin. Hukmul isbal lil mar'ah. Hukum isbal yaitu menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki bagi wanita, lil mar'ati. Yajuzu lil mar'ati an tusbila thawbaha. Boleh bagi wanita mengulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Bahkan kalau itu berada di luar rumah, maka jelas bawah mata kaki dari bagian anggota tubuh kaki wajib untuk ditutup. Karena itu termasuk aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31, wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna.
Dan janganlah wanita-wanita itu memukulkan kaki-kaki mereka agar supaya diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan-perhiasan mereka. Wajudalalah alasan pendalilan anal ayah nasun ala anar rijlaini wasaqain mimma yukhfa. Ayat ini menunjukkan bahwa dua kaki dan dua betis termasuk bagian anggota tubuh yang perlu ditutupi, wajib ditutupi. Wala yahillu ibda'uhu, maka tidak halal dinampakkan pada orang yang memang tidak boleh melihatnya. Wala yata'atta hadza illa bi italati thawb, dan ini nggak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan memanjangkan pakaian. Yang berikutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, fa kaifa yasna'na niza biduyulihinna. Berkata Ummu Salamah, lalu bagaimana dengan para wanita memperlakukan ekor pakaian mereka? Qala yurkhina shibra. Lalu Rasulullah SAW beri petunjuk, silahkan para wanita tersebut menjulurkan sebatas satu lengan. Nah, perkataan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam, yurkhina sibra ini, hendaknya mereka para wanita mengulurkannya selengan, maka ini sejengkal, shibran sejengkal. Maka ini petunjuk tentang seberapa panjang mengulurkan ekor pakaian. Seberapa panjang seseorang wanita boleh isbal, atau dipersilahkan untuk isbal. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibra, ulurkanlah, hendaklah para wanita tersebut, silahkan para wanita tersebut mengulurkan ekor pakaiannya sejengkal. Faqalat idzan tankashifu aqdamuhunna, kalau begitu terbuka dong kaki-kaki bagian bawah mereka. Qala fayurkhin nahu dzira'an. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan mereka mengulurkannya sepanjang satu lengan. La yazidna alaih, tidak boleh melebihi. Ya. Demikian kurang lebihnya arti hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai dan Imam Ahmad, dan hadis ini disahkan oleh ulama. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa isbalnya wanita tadi tidak lebih dari satu lengan. Dan satu lengan itu berapa? Satu lengan itu seukuran kurang lebih setengah meter. Kalau shiver tadi, ini shiver yang pertama tadi adalah
sejengkal, maksudnya sejengkal tangan. Allah Ta'ala alam shawab, barangkali maksud yang dikatakan di sini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sejengkal tangan. Kemudian dalil berikutnya tentang bolehnya isbal bagi wanita adalah ijma'. Naqalal ijma' ala dzalik. Beberapa ulama telah menukilkan konsensus ulama, kesepakatan ulama atas bolehnya wanita isbal. An-Nawawi seperti Imam Nawawi, Wat-Tibi, Wal-Harawi, Wal-Munawi. Seperti Imam Nawawi dan juga demikian At-Tibi, Harawi sama Munawi. Ya. Adapun memakai pakaian gaun pengantin putih, ini sudah berlalu penjelasannya pada pertemuan yang telah lalu. Termasuk memanjangkan ekor gaun pengantin bagi wanita muslimah. Juga telah berlalu penjelasannya. Kita beralih kepada Al-Fasl As-Sadis. Pasal yang ke-6. Hukmu lubsi wa tawassudi al-hariri wa juludis sibai. Hukum memakai pakaian sutra dan berbantal dengan bantal yang bersarung bantal sutra wa juludis siba, dan juga demikian memakai pakaian dan berbantal dengan sarung bantal dari julud siba, kulit binatang buas, macan, singa, harimau. Nah, ini perlu kita ketahui. Kalau kita mempelajari hal ini, maka kita akan sadari bahwa, jadi insya Allah kita akan sadari bahwa banyak di antara manusia yang menyelisih hal ini memakai pakaian-pakaian dari kulit binatang buas. Seperti nanti yang akan disampaikan. Hukmu lebsin nisa'i lil harir. Hukum seorang wanita memakai pakaian dari sutra. Yubahulin nisa'i lubsul harir. Dibolehkan bagi seorang wanita memakai pakaian dari sutra. Wadzalika bittifaqil madzahibil al-fiqhiyah al-arba'ah. Hal itu sebagaimana kesepakatan 4 mazhab fikih. Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan hukiyal ijma' ala dzalik. Dan dinukilkan ijma' tentang hal itu. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yajuzu lin-nisa'i lubsul hariri wa tahalli bil fiddah wa dhahab bil ijma'. Dibolehkan bagi wanita untuk memakai sutra dan memakai perhiasan dari perak dan emas
Hal ini berdasarkan ijma' konsensus ulama. Dalilnya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada halaman 64. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu ra'a ala Ummi Kulthum radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau pernah melihat Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Siapa beliau ini? Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burda haririn siara. Gaun sutra yang siara. Siara adalah jenis pakaian yang ada garis-garis kuning dan dicampur dengan sutra. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, "Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hullah siara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahi pakaian yang jenis bergaris-garis kuning campur sutra tadi. Fab'atha biha ilayya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kepadaku pakaian tersebut, yaitu kepada Ali radhiyallahu anhu. Falabistuha, maka aku pun memakai pakaian itu. Fa'araftul ghadaba fi wajhi. Lalu aku mengetahui kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nampak pada wajah beliau. Faqala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lam ab'ats biha ilaika litalbasaha." Aku bukan bermaksud mengirim pakaian ini kepadamu agar engkau memakainya. Inna ba'atsu biha ilaika litusyaqqiqaha khumuran bainan nisa. Kan tapi saya mengirim pakaian ini kepadamu agar engkau robeknya, dalam maksudnya adalah membagi kain tersebut khumuran, menjadi wallahu taala alam bisawab. Maksud di sini barangkali maksudnya adalah yaitu khimar, menjadi kerudung-kerudung bainan nisa yang dipakai di antara para wanita. Ya. Ya, khumur adalah
bentuk jamak dari khimar. Khimar adalah kerudung, khumur adalah kerudung-kerudung. Itu syakkikaha litusyakkikaha khumuran bainan nisa. Agar engkau membelah pakaian tersebut, pakaian tersebut dijadikan sebagai khumuran, yaitu kerudung-kerudung yang dipakai bainan nisa, yang dipakai di antara wanita. Begitu kurang lebihnya. Al-matlabut tsani, yaitu pembahasan yang kedua, tawassudun nisa lil harir. Wanita berbantalkan bantal yang bersarung bantal dari sutra. Berbantalkan bantal yang bersarung bantal dari sutra. Apa hukum seorang wanita memakai bantal yang bantalnya itu sarungnya adalah dari sutra? Yubahulin nisa'i tawassudul harir. Boleh bagi wanita berbantal dengan bantal sutra tadi. Bantal sutra maksudnya sarung bantalnya adalah sutra. Bittifaqil madhahibil fiqhiyya al-arba'ah. Menurut kesepakatan 4 madhab fikih. Yaitu Al-Hanafiyah menurut pendapat yang masyhur, Malikiyah dan pendapat yang paling sahih dari madhab Syafi'iyah, dan yang masyhur dari Hanabilah. Hal ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini hasan dan sebagian ulama malah mensahihkan. Kesaksian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengkisahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di salah satu tangan beliau yang mulia ada pakaian sutra, sementara di tangan beliau yang lainnya ada emas. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadaini muharramun ala dhukurin ummati, hillun li inathihim. Sesungguhnya kedua barang ini diharamkan bagi laki-laki di kalangan umatku. Hillun, halal bagi siapa? Tetapi halal li'inathihim, bagi wanita-wanita mereka. Jadi pakaian sutra dan emas itu haram bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita halal. Alasan pendalilan di sini bahwa pembolehan bagi wanita itu bukan terbatas pada bolehnya dipakai. Bahkan bisa juga untuk boleh juga wanita berbantal dengan bantal yang sarung bantalnya dari sutra, serta tidur dengan kasur yang berseprai dari sutra. Tapi ini untuk wanita. Kemudian yang berikutnya adalah jadi dikatakan sini umum di sini ya, bukan hanya sekedar untuk dipakai pakaian saja, tapi umum untuk tawassud, yaitu berbantal, wanaum alaih, dan tidur pada bantal tersebut. Wanaum alaih ini bisa tidur pada, maksudnya adalah tidur pada sutra tersebut,
maksudnya wallahu taala alam shawab, ada dua kemungkinan, yaitu tidur pada bantal yang bersutra tadi atau tidur pada kasur yang bersutra tadi. Tidur pada kasur yang bersutra. Dan dua-duanya tidak mengapa bagi wanita. Seperti yang dijelaskan pada kedua ini, bahwasanya tawassudahuna waftirashahunna lil harir minal libas. Berbantal dengan bantal sutra serta beralaskan dengan alas sutra itu termasuk pakaian itu bagi wanita. Wal libas jaiz lahunna, sementara pakaian dari sutra boleh baginya, berarti berbantal dan beralaskan sutra juga boleh bagi wanita. Kemudian lubsu juludis siba waftirashuha. Sekarang bagaimana hukum memakai kulit binatang buas dan beralaskan dengan kulit tersebut? Yahrumu lubsu juludis siba waftirashuha. Haram memakai pakaian dari kulit binatang buas waftirashuha dan beralaskan dengan kulit dari binatang buas. Sawa undu bighad amla. Sama saja apakah kulit itu telah disamak atau belum. Apa maksudnya menyamak kulit? Menyamak kulit itu menghilangkan kotoran kulit. Sehingga dari kulit mentah, baru dikuliti dari tubuh binatang, menjadi kulit jadi siap pakai. Itu namanya disamak. Sama saja disamak atau tidak disamak. Nggak boleh dipakai pakaian dari kulit binatang buas. Disamak atau tidak. Dan nggak boleh beralaskan dengannya. Wahwas sahih, inilah pendapat yang sahih indal Hanabilah. Menurut mazhab ulama-ulama kalangan Hanabilah dan qaulun Syafi'iyah, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, wa bihi qala ta'ifah minas salaf, dan pendapat ini juga sebagian ulama as-salafus salih berpendapat dengannya, waqtarahu Ibnul Mundir. Pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundir. Perhatikan di sini catatan yang ada di bawah ini. Wa ala hadza fala yajuzu istikhdamul malbusat al-masnu'ah min juludis siba. Oleh karena itu enggak boleh memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Kal ma'atif, seperti apa? Seperti jaket-jaket. Wal fira, dan seperti pakaian-pakaian yang dari kulit binatang tersebut dan selainnya. Jadi mau profesinya apapun, olahraga apapun, kalau memakai pakaian dari binatang buas, maka itu tidak boleh. Walaupun dengan alasan profesi olahraga tertentu, tetap tidak boleh. Dan ini juga pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, banyak ulama yang berpendapat yang seperti ini. Asy-Syaukani, Ibnu Taimin, kumpulan ulama pada komite fatwa, Lajnah Daimah, dan seterusnya. Di antara dalilnya adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh ulama, oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang anjuludis siba, pakaian, melarang apa? Kulit binatang buas.
bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang memakai pakaian apa dari kulit binatang buas. Dan dalam sebuah hadis disebutkan naha an juludi siba antuftarasha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menggunakan alas yang terbuat dari kulit binatang buas. Jadi memakai sebagai alas dan memakai sebagai pakaian kalau itu dari kulit binatang buas tidak boleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang lubusi juludis siba, memakai pakaian dari kulit binatang buas. Warukubi alaiha, dan duduk di atas kulit binatang buas. Bagaimana duduk di atas kulit binatang buas? Ya, duduk di atas kulit binatang buas ya bisa apa? Sebagai karpet, sebagai sajadah, sebagai apa lagi? Itu alas yang menyelimuti pelana kuda. Makanya dikatakan di sini ar-rukub, menunggangi. Karena sebagian apa? Binatang buas, sebagian pelana itu ada yang dikasih apa? Selimut atau alas untuk penunggangnya berupa apa? Berupa yaitu sesuatu yang ada di atasnya. Nah, kalau sesuatu yang ada di atasnya itu berupa kulit binatang buas, maka tidak boleh. Dan hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian dalil yang ketiga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashabul malaikatu rufqatan fiha jildun namir. Malaikat tidaklah mau menemani para pengiring safar. Rufqatan itu orang-orang yang mengiringi safar kita. Para pengiring safar fiha jildun namirin. Yang padanya ada apa? Ada kulit harimau. Kulit harimau. Wallahu ta'ala alam shawab, kalau difahami dari hadis-hadis yang lainnya, maka di sini maksudnya adalah wallahu ta'ala alam shawab, bisa jadi maksudnya memakai pakaian dari kulit para pengiring, teman-teman pengiring apa? Safar tadi memakai kulit harimau sebagai pakaian atau sebagai lapisan pelana kuda mereka atau yang semisal itu. Kalau mau digabungkan dengan apa? Dengan hadis-hadis yang lain. Ada kemungkinan mana-mana yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Karena dalam hadis yang lain disebutkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an rukubin nimar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari menunggangi julud, menunggangi kulit harimau. Ya bisa saja tergambar namanya menunggangi kulit harimau adalah dijadikan kulit harimau sebagai apa? Pelana, pelapis pelana, pelapis pelana kuda misalnya, atau onta misalnya. Iya. Berikutnya, akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Apa alasannya selain dalil-dalil tadi? Ulama berusaha untuk mengungkap hikmah pelarangan tersebut. Mereka menjelaskan, lima tuksibu al-qalba minal hay'ah al-musyabihah litilkal hayawana. Karena nanti pengaruhnya kalau memakai pakaian dari kulit binatang buas, hati pemakainya itu akan terpengaruh dengan bentuk meniru ciri khas kebuasan perangai dari binatang buas tadi. Mengapa? Fa'innal malabisa adh-dhahira tasri ilal batin. Karena pakaian-pakaian zahir itu akan mempengaruhi batin pemakainya. Juga demikian lima fiha minaz zina wal khuyala. Karena terlarang karena ini pakaian dari kulit binatang buas itu termasuk pakaian menjadi ciri khasnya orang-orang yang hidup bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan. Perhiasannya orang-orang yang sombong. Dan ada yang menambahkan ada tasyabuh bil jababirah. Berarti dia tasyabuh, yaitu meniru perkara yang menjadi ciri khasnya orang-orang sombong. Orang kalau menyombongkan dengan kekuatannya, mungkin dia pandai gulat, pandai tinju, pandai bela diri, pandai main pedang, pandai ini dan itu, untuk menampakkan pandai terkait dengan kemampuan fisiknya, untuk menampakkan kehebatannya,
dia memakai pakaian-pakaian apa? Kebesaran mereka yang mereka anggap sebagai pakaian kebesaran, yaitu dengan kulit binatang buas, harimau, kulit singa, kulit macan tutul, kulit macan kumbang. Dia pakai itu untuk menunjukkan kebesarannya, merendahkan musuhnya, menyombongkan dirinya. Ini berarti tasyabuh dengan orang sombong. Ya. Berikutnya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Fasl Sabi', pasal yang terakhir ya. Pasal yang ke-7. Dalam 2 bab besar kitab ini. Kitab ini sebagaimana judulnya adalah fikih tentang libas dan fikih tentang zina. Fikih tentang apa? Pakaian, dan berakhir pada pasal yang ke-7 ini. Dan yang berikutnya bab baru, yaitu bab besar kedua, yaitu fikih tentang perhiasan. Oleh karena itu setelah ini disebutkan, kita lihat ke bawah, setelah ini disebutkan bab baru, bab besar baru, yaitu bab besar tentang fikih perhiasan. Nah ini, al-babul tsani, bab yang kedua. Apa bab yang kedua ini? Fikih tentang az-zinah, perhiasan. Bagaimana hukum-hukum perhiasan bagi wanita, kaidah berhias bagi wanita. Yang ini insya Allah akan kita pelajari pada bulan Rabiul Akhir, yang pendaftarannya telah kami buka dan telah kami umumkan di media sosial. Isi-isinya ada 7 pasal juga. Tentang apa? Tentang definisi perhiasan dan kaidah-kaidahnya. Tentang perhiasan yang terkait dengan rambut. Tentang perhiasan yang terkait dengan wajah dan 2 telapak tangan. Perhiasan tentang semir dan parfum. Perhiasan tentang sesuatu yang dikalungkan, gelang, cincin, dan yang semisal itu. Serta hukum tentang operasi kecantikan. Dan apa bedanya dengan operasi untuk kesehatan karena alasan penyakit. Operasi kecantikan misalnya memanjangkan hidung yang pesek. Dan juga demikian misalnya mengindahkan bentuk mata atau bentuk bibir. Dan juga demikian memutihkan warna kulit. Hukum-hukum itu nanti insya Allah akan dipelajari. Dan juga demikian menghiasi rumah. Karena memang ini biasanya yang mengerjakan oleh para ibu rumah tangga, para wanita, maka di sini juga dibahas tentang hukumnya. Baik. Dan semoga juga dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan tentang hukum potongan-potongan rambut bagi wanita.
Kita kembali kepada pasal yang ketujuh, pasal yang terakhir dalam bab ini. Ya, pasal yang ketujuh adalah adab al-libasi wa mustahabbatuhu. Adab-adab berpakaian dan sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah at-tayamun inda lubsi thiyab. Yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dalam memakai pakaian. An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanu'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan anggota tubuh bagian kanan dalam bersandal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusan kebaikan. Ya,
Demikian kurang lebihnya arti dari hadis ini. Ini menunjukkan bahwa di antara adab memakai pakaian adalah mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Kemudian yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi aymanikum." Jika engkau memakai pakaian dan jika engkau, saya ulangi, jika kalian memakai pakaian dan jika kalian berwudu, fabda'u bi aymanikum, maka dahulukan anggota tubuh bagian kanan dari kalian. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Adapun yang pertama tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga adalah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menggunakan anggota tubuh bagian kanannya untuk makan, minum, serta berpakaian. Sedangkan menggunakan anggota tubuh bagian kirinya untuk selain itu. Dan hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan hadis ini hasan. Sekarang ma yad'u bihi man labisa thawban jadida. Apa yang doa apa yang diucapkan oleh orang yang memakai pakaian baru? Ini ada dua hadis dan tidak ada satupun dari dua hadis ini tentang doa yang mungkin banyak dikenal oleh banyak kaum muslimin, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Wa yarzuquka Allahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Tidak disebutkan doa itu dalam dua hadis ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Sebatas yang saya dapatkan, doa yang barusan saya sampaikan adalah ada yang menyatakan hadis yang riwayat hadis ini cacat. Ya. Adapun hadis yang menunjukkan tentang
doa apa yang selayaknya diucapkan oleh orang yang memakai pakaian baru adalah yang pertama hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismi." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika istajadda thawban, apa maksudnya istajadda thawban? Yaitu memakai pakaian baru. Sammahu bismihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama pakaian tersebut dengan jenis pakaiannya. Imma komison, bisa namanya itu komis, atau imamah. Pokoknya sesuai dengan jenis pakaiannya. Tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi. Ya Allah, hanya untukmu lah segala pujian kesempurnaan. Engkau yang telah memberi pakaian kepadaku, menganugerahkan pakaian kepadaku. As'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah menganugerahkan pakaian kepadaku sehingga saya berpakaian. Demikian kurang lebihnya artinya. As'aluka min khairihi, saya mohon kepadamu dari kebaikan pakaian ini. Wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan dari apa yang diperbuat untuknya. Wa a'udzubika min syarrihi, dan saya berlindung kepadamu dari keburukan dari pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan dari apa yang diperbuat untuknya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh ulama. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thauban," barang siapa yang memakai sebuah pakaian, faqal, lalu dia mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Sederhana ucapannya, mau memakai pakaian, lalu kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadzal thauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, maksudnya menganugerahkan pakaian tersebut kepadaku dan memberikan rezeki aku dengan pakaian ini tanpa daya upaya berpindahnya dari satu keadaan ke keadaan dariku, wala quwwah, dan tanpa kekuatan dariku, maka orang yang seperti ini akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan hadis ini hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abu Dawud dan dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahumullah. Sekarang ma yaqulu man ra'a ala ghairihi thauban jadida. Apa yang diucapkan oleh orang yang melihat orang lain memakai pakaian baru. Kalau tadi kan orang diri sendiri memakai pakaian baru. Kalau ini kita melihat orang lain memakai pakaian baru. Apa yang kita doakan kepadanya? Apa? Yang kita doakan kepadanya adalah sebagaimana dalam hadis Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu anha, suatu saat pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memakaikan pakaian Ummu Khalid yang ketika itu masih kanak-kanak. Lalu beliau berdoa, abli'i wa akhliqi. Doanya singkat itu. Kalau kita melihat orang memakai pakaian baru, abli'i kalau wanita begitu, kalau laki-laki ya abli. Wa akhliqi. Kalau laki-laki ya akhliq. Akhliq. Apa maksudnya? Abli ini. Maksudnya ini kalimat doa ini. Doa untuk panjang umur. Karena abli maksudnya adalah semoga kamu, kalau diartikan apa adanya, semoga kamu memakai pakaian ini sampai pakaian itu usang. Dan akhliki lusuh. Jadi sampai pakaian itu sudah lawas, usang, lusuh. Berarti kan lama waktunya. Ini maksudnya adalah doa untuk panjang umur. Sebagaimana dalam hadis yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi, sebagaimana dalam riwayat yang kedua bahwa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di antara mereka ada yang melihat saudaranya memakai apa? Ada yang melihat sahabat yang lain memakai pakaian baru, lalu apa? Doanya sahabat ini kepada sahabat yang lain. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Semoga engkau memakai pakaian ini sampai usang. Dan Allah Ta'ala akan menggantimu. Akan mengganti untukmu. Intinya ini juga sama, yaitu doa supaya panjang umur. Demikian penjelasan ulama. Adapun pembahasan yang berikutnya adalah lubsu thiyabil jamilah wal hasanah biduni israf. Memakai pakaian yang indah, tanpa berlebihan. Memakai pakaian yang indah dan bagus tanpa berlebihan. Dalilnya adalah surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah wahai Rasulullah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya? Jadi nggak boleh mengharamkan pakaian yang indah kalau tidak berlebih-lebihan, kalau tidak melampaui batasan, kalau tidak mubadzir. Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Adapun dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Tidak berlebihan. Disebutkan di sini tidak berlebihan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sesemut dari kesombongan. Artinya seukuran kecil dari kesombongan.
Demikian kurang lebihnya. Qala rajulun, seseorang berkata, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya seorang itu menyukai pakaiannya baik dan sandalnya baik. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah mencintai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi boleh pakai pakaian yang baik karena Allah mencintai. Karena Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Cuman jangan berlebihan itu. Dan juga hadis yang keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalil yang keempat ya, bukan hadis yang keempat. Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu. Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan pakai pakaianlah. Fi ghairi makhilatin wala sarafin. Ya. Tanpa kesombongan dan tanpa berlebihan. Demikian. Inti dari hadis ini. Innallaha yuhibbu an tura ni'matuhu ala abdi. Sesungguhnya Allah mencintai nikmatnya untuk nampak pada hambanya. Jadi Allah mencintai kita menampakkan nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah. Tidak kita sembunyikan. Maka kalau kita punya pakaian baik, maka kita pakai, itu justru Allah mencintai keindahan dan mencintai kita menampakkan keindahan, menampakkan nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan tersebut. Lalu bagaimana dengan pembahasan yang kelima ini? At-tawadhu fi thiyab, sederhana dalam berpakaian. Karena dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal badadata minal iman. Sesungguhnya al-badadah termasuk bagian keimanan. 2 kali beliau bersabda, Innal badadata minal iman. Sesungguhnya al-badadah termasuk bagian keimanan. Nah, apakah al-badadah itu? Al-badadah itu meninggalkan memakai pakaian yang mewah, yang mahal sekali. Yang mana dalam hadis ini terdapat dorongan kita untuk tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, tidak menyombongkan diri dengan memakai pakaian yang sederhana. Lalu bertentanganlah, apakah bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya? Jawabannya tidak akan mungkin bertentangan satu hadis yang sahih dengan hadis yang sahih yang lainnya. Karena pada hadis yang sebelumnya tentang memakai pakaian yang indah baik. Pakaian indah yang baik itu tidak harus pakaian itu mewah. Tidak harus sangat mahal. Tidak. Tapi bisa baik walaupun itu sederhana. Karena maksud dari al-badadah minal iman ini adalah
memakai pakaian yang sederhana, meninggalkan pakaian yang mewah, bermewah-mewahan dalam berpakaian, dan memakai pakaian yang biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Dan pakaian yang biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja dalam sebuah masyarakat berbeda dengan, bisa jadi berbeda dengan masyarakat yang satunya. Yang sedang-sedang saja di zaman Rasulullah SAW tentu berbeda dengan yang sedang-sedang saja pada zaman kita. Maksudnya adalah untuk mengukur pakaian yang sederhana, yang biasa, yang sedang-sedang saja, itu berbeda dari satu waktu ke satu zaman, maksudnya ke zaman yang lainnya. Yang jelas, apa hikmah kita diperintahkan untuk meninggalkan apa? Pakaian yang mahal sekali, yang mewah. Jawabannya apa? Diperintahkan untuk meninggalkan al-badadah, saya ulangi, diperintahkan untuk melakukan al-badadah, karena itu termasuk keimanan, yaitu sederhana, sedang-sedang saja dalam berpakaian. Karena itu termasuk keimanan, dan berarti diperintahkan untuk meninggalkan pakaian yang mahal, yang tidak sedang-sedang saja, dan pakaian yang mewah. Apa hikmahnya? Karena manusia itu, kalau memakai pakaian yang mewah, apalagi super mewah, yang mahal, apalagi yang super mahal, maka dia dapatkan dirinya punya dorongan yang kuat untuk ujub, membangga-banggakan pakaiannya, membesar-besarkan pakaiannya, meninggikan diri. Coba, beda kok. Pakai pakaian yang misalnya di tengah masyarakat yang sedang-sedang saja harganya 200.000 misalnya, lalu atau 300.000, kalau jubah wanita lengkap mungkin 500 ribuan. Kalau lengkap seluruhnya dari mulai kerudung, cadar, sampai kaos kaki, sampai tangan, sampai jubah misalnya. Kalau yang sedangnya sekitar itu 500-600, lalu belinya 1 M. Atau misalnya kalau misalnya yang sedang itu harganya 300-an, 400-an, lengkap, nggak sampai 500-600 misalnya, kemudian belinya yang harga 5 juta, itu sudah tergolong tidak melaksanakan hadis ini, karena sudah mahal masuknya. Apalagi yang mewah sampai 1 M. Coba, beda sekali. Kita kalau memakai pakaian yang hanya harganya 400 ribuan, dengan kemudian kita bawa keluar belanja, dengan kemudian dapat hadiah pakaian 5 juta. Kemudian dipakai untuk keluar. Wah, itu jalannya saja mungkin sudah terasa berbeda. Nah, ini pengaruh barang zahir kepada hati. Seorang kalau memakai pakaian yang mahal, mewah, di atas yang sedang-sedang saja, maka ini akan mendorong kepada ujub, membanggakan diri, dan membesar-besarkan diri, serta meninggikan diri, bahkan sombong. Padahal syariat Islam ini mendorong kita untuk tawadhu, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala.
Dan ini juga akan mempengaruhi apa? Hikmah yang lain, mempengaruhi sedihnya hati kaum fakirin. Ya, saya ulangi, menyebabkan sedihnya hati kaum fukara, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Masya Allah, padahal anaknya nunggak SPP 1 tahun yang harganya sama dengan sekedar 1 jubah yang dibeli oleh orang kaya yang mahal itu. Itu sementara rumahnya bertetangga, berdekatan. Tetapi kalau orang fakir melihat orang kaya memakai pakaian yang sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, dia akan merasa lebih condong akan merasa apa? Mencintai orang tersebut, menilai tidak sombong, dan tidak merasa hancur hatinya. Dia siang malam kerja hanya sebatas untuk menutupi hutangnya, sementara orang kaya tersebut keluar masuk pakai pakaian-pakaian yang mewah yang harganya bisa, satu pakaiannya bisa untuk menutupi seluruh hutang-hutangnya. Sementara setiap hari gonta-ganti bermacam-macam pakaian yang mahal-mahal. Maka ini bisa melukai perasaan para tangganya yang fakir. Kemudian yang keenam, nadhafatul malbas. Kebersihan pakaian. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan syaitha. Jadi kalau tadi tentang apa? Tentang sederhana dalam berpakaian, bahkan ketika memakai pakaian baru didoakan supaya apa? Bisa pakai pakaian sampai usang. Sampai lusuh. Pakaian sampai usang, sampai lusuh. Meskipun maksudnya adalah doa panjang umur. Nah, sekarang lihat ini tentang kebersihan pakaian. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Hatana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Fara'a rajulan sya'itha. Lalu beliau melihat ada seseorang yang rambutnya kusut. Qad tafarraqa sya'ruhu. Rambutnya itu acak-acakan. Faqal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rahu." Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Wara'a rajulan akhar. Lalu dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat orang lain, wa alaihi thiyabun wasikhah. Padanya itu ada pakaian, dia mengenakan pakaian apa? Kotor. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amakana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu?" Apakah dia tidak mendapatkan air untuk bisa mencuci pakaiannya? Kalau yang tadi melihat orang rambutnya acak-acakan, ditanya nggak punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya apa? Mungkin minyak rambut atau mungkin sisir. Allah taala alam maksudnya di sini. Dan ketika melihat ada orang yang pakai pakaian kotor, nggak punya air yang bisa, nggak mendapatkan air yang bisa digunakan untuk mencuci pakaiannya apa? Begitu kurang lebihnya. Ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam
Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Baik, kemudian yang ketujuh. Yang terakhir ya. Yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini, insyaallah ta'ala, alla yamshiya fi na'lin wahidatin. Jangan memakai satu sandal saja. Jangan memakai satu sandal saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Janganlah salah seorang di antara kalian memakai sandal satu saja. Saya ulangi, saya ulangi, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Saya ralat sedikit. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sandal saja. Liyuhfihima jami'an. Pilihannya apa? Yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, hendaklah dia melepas dua sandal itu semuanya, atau liyun iluhuma jami'an, memakai keduanya. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak berjalan tanpa alas kaki, lepas dua sandalnya sekaligus, ya pakai dua-duanya. Ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan dan Imam Muslim. Hadis yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, la tamshi fi na'lin wahid. Jangan engkau berjalan pada satu sandal saja, dengan satu sandal saja. Jadi dari dua hadis tersebut terdapat larangan memakai sandal sebelah kanan saja atau kiri saja. Karena hendaklah seseorang itu memakai kedua sandal atau melepaskan sama sekali. Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang berjalan tanpa memakai alas kaki. Hal ini menunjukkan bahwa sesekali kita boleh berjalan tanpa menggunakan alas kaki sama sekali. Adapun sebab dilarangnya memakai satu sandal saja, terdapat beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa kita dituntut untuk adil dalam segala hal, termasuk berbuat adil terhadap anggota tubuh kita. Maka tidak boleh bagi kita memakaikan sandal hanya pada satu kaki, karena hal itu berarti kita tidak adil pada satu kaki yang lainnya. Ada yang menyatakan bahwa jika kita hanya memakai satu sandal saja, maka dikhawatirkan kaki yang satunya akan terkena gangguan, bertusuk paku, duri, atau yang lain. Karena itu kita diperintahkan untuk memakai sandal pada kedua kaki. Ini untuk alasan ini kurang kuat. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan berjalan bahkan dengan melepaskan kedua sandal sekaligus. Artinya tidak melarang hal itu. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sebabnya adalah karena berjalan dengan satu sandal saja akan menarik perhatian. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi popularitas. Viral. Ketika pakai satu sandal, apalagi kalau itu orang terkenal. Kan repot kalau seorang raja di sebuah negeri atau para pejabat tinggi sebuah negara keluar pakai satu sepatu saja. Dan ini jadi viral. Jadi popularitas, jadi terkenal. Kita diperintahkan untuk menjauhi
melakukan sesuatu yang menarik perhatian dan menimbulkan ketenaran. Apalagi kok ketenarannya dalam hal yang aneh-aneh. Seperti memakai sebelah sandal sebelah saja ini. Jadi kalau ketenaran dengan cara memakai baju yang bagus, yang tampil beda dibandingkan orang lain sehingga menarik perhatian orang banyak, libasuh syuhrah ini, itu saja dilarang, apalagi ketenaran yang aneh-aneh, pakai sandal sebelah saja. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa alasan pelarangan adalah karena perbuatan tersebut termasuk meniru syaitan. Dalam hadis yang sahih, inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Inna syaitana yamshi bin na'li al-wahidah. Bin na'li al-wahidah. Sesungguhnya syaitan berjalan dengan satu sandal saja. Maka nggak boleh kita memakai satu sandal saja. Nabi SAW menyatakan bahwa setan memakai sandal hanya sebelah ketika berjalan. Ini wajib kita imani. Dan ini hadis yang sahih. Sebagaimana hadis yang wajib kita mengimani hadis yang menyebutkan bahwa setan makan dan minum dengan tangan kiri. Setan memberi dan mengambil juga dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi setan itu begitu, makan minumnya pakai apa? Tangan kiri, sedangkan apa? Dan juga demikian mengambil juga dengan tangan kiri, memberi juga dengan tangan kiri. Kalau bersandalnya pakai satu sandal saja. Nah, kita tertuntut untuk menyelisih ciri khas syaitan ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengan demikian berakhirlah sudah serial fikih pakaian bagi wanita muslimah. Tentu banyak kekurangan yang ada pada kajian ini, baik terkait dengan waktu, tepatnya waktu, maupun terkait dengan materi. Maka mohon maaf, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima amal ibadah kajian bermajelis taklim ini, dan juga demikian seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin. Dan semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sampai berjumpa kembali insyaAllah di program Rabiul Athani, yaitu fikih tentang berhias. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.